Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan soal nomor 1, yaitu tentukan order dari grup faktor berorderkan 6 per 3 serta sebutkan elemen-elemen dari order 6. Kemudian untuk pembahasannya yaitu order 6 berisikan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian subgrup yang dibangun oleh 3 dalam order 6 adalah misalkan 3 sama dengan H, maka H sama dengan 3 dan sama dengan himpunan 0 dan 3, sehingga order grup faktor Z order 6 adalah 3 dengan order 6 per 3, yaitu 0 ditambah H sama dengan himpunan 0,3 sama dengan H. Kemudian 1 ditambah H sama dengan himpunan 1,4. Kemudian 2 ditambah H sama dengan himpunan 2,5. 3 ditambah H sama dengan himpunan 0,3 sama dengan H. Kemudian 4 plus H sama dengan 4, himpunan 4,1 sama dengan 1 plus H. Kemudian 5 ditambah H sama dengan himpunan 5,2 sama dengan 2 ditambah H. Kemudian diperoleh untuk order 6 per 3 sama dengan himpunan H, 1 plus H, 2 plus H. Lanjut ke soal yang kedua, tentukan subgrup yang dibangun oleh elemen 9 dan 18 dalam Z36. Diketahui bahwa grupnya adalah Z36, kemudian mencari subgrup dari elemen 9 terlebih dahulu, yaitu dengan cara 36 dibagi dengan 9 yang menghasilkan 4. Jadi subgrup yang dibangun oleh elemen 9 dalam Z36 adalah subgrup yang berorder 4 atau anggotanya itu ada 4. Nah, siapa saja anggotanya? Itu dimulai dari 9 itu sendiri, kemudian dicari kelipatan 9 yang sampai di bawah 36. Jadi ada 9, kemudian ditambah 9 itu 18, kemudian ditambah 9 lagi yaitu 27. Nah, 27 kalau ditambah 9 itu 36, berarti berhenti sampai 27, kemudian terakhir adalah 0. Jadi subgrup yang dibangun oleh elemen 9 ada 9, 18, 27, 0 atau 0, 9, 18, dan 27. Untuk subgrup yang dibangun oleh elemen 18 itu caranya seperti yang elemen 9, yaitu dengan 36 dibagi dengan 18 yang menghasilkan 2. Berarti subgrup yang dibangun oleh elemen 18 dan Z36 itu adalah subgrup yang berorder 2 atau anggotanya itu ada 2. Nah, untuk anggotanya sendiri itu ada 18 itu sendiri, kemudian dicari kelipatan 18 yang sampai di bawah 36. Jadi ada 18, kemudian ditambah 18 itu menghasilkan 36, berarti berhenti sampai 18, kemudian 0. Jadi subgrup yang dibangun oleh elemen 18 ada 18 dan 0 atau 0 dan 18. Baik, untuk soal nomor 3, misalnya G dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan operasi perkalian bilangan bulat modulo 7 adalah grup, H dengan elemen 1, 2, 4 merupakan subgrup dari G. Carilah semua koset kanan dan koset kiri H dan G. Apakah H subgrup normal dari G? Pembahasannya adalah yang pertama kita mencari koset kanan H dalam G. Yang pertama, H1 sama dengan 1, 2, 4 dikali 1 sama dengan 1, 2, 4. Kemudian H2 sama dengan 1, 2, 4 dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8, modulo 7 sama dengan 1. Kemudian H3 sama dengan 1, 2, 4 dikali 3 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, dan 4 dikali 3 sama dengan 12, modulo 7 sama dengan 5. Kemudian H4 sama dengan 1, 2, 4 dikali 4 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 8, modulo 7 sama dengan 1, dan 4 dikali 4 sama dengan 16, modulo 7 sama dengan 2. Kemudian H5 sama dengan 1, 2, 4 dikali 5 sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5, 2 dikali 5 sama dengan 10, modulo 7 sama dengan 3, dan 4 dikali 5 sama dengan 20, modulo 7 sama dengan 6. Kemudian yang terakhir dari koset kanan, H6 sama dengan 1, 2, 4 dikali 6
sama dengan 1 dikali 6 sama dengan 6, 2 dikali 6 sama dengan 12 modulo 7 sama dengan 5, dan 4 dikali 6 sama dengan 24 modulo 7 sama dengan 3. Setelah mencari koset kanan, kita mencari koset kiri H dalam G. Yang pertama 1H sama dengan 1 dikali 1, 24 sama dengan 1, 24. Kemudian 2H sama dengan 2 dikali 1, 24 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, dan 2 dikali 4 sama dengan 8 modulo 7 sama dengan 1. Kemudian 3H sama dengan 3 dikali 1, 24 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 3 dikali 4 sama dengan 12 modulo 7 sama dengan 5. Kemudian 4H sama dengan 4 dikali 1, 24 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8 modulo 7 sama dengan 1, dan 4 dikali 4 sama dengan 16 modulo 7 sama dengan 2. Kemudian 5H sama dengan 5 dikali 1, 24 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5, 5 dikali 2 sama dengan 10 modulo 7 sama dengan 3, dan 5 dikali 4 sama dengan 20 modulo 7 sama dengan 6. Dan yang terakhir dari koset kiri adalah 6H sama dengan 6 dikali 1, 24 sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 6, 6 dikali 2 sama dengan 12 modulo 7 sama dengan 5, dan 6 dikali 4 sama dengan 24 modulo 7 sama dengan 3. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa GH sama dengan HG untuk setiap G kecil elemen dari G, atau koset kanan dan koset kiri H dalam G sama. Oleh sebab itu, menurut definisi, H disebut subgrup normal dari G. Selanjutnya adalah latihan soal nomor 4. Jika matriks A sama dengan 1, 2, 3, 3, 2, 1, maka H sama dengan elemen A. Tunjukkan bahwa H sama dengan elemen A adalah subgrup normal dalam S3. Pembahasannya yaitu diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, 2, 3, 1, maka matriks A kuadrat menghasilkan 1, 2, 3, 3, 1, 2. Dan matriks A pangkat 3 sama dengan 1, 2, 3, 3, 1, 2. Sama dengan E atau elemen identitas. Sehingga H sama dengan elemen A sama dengan himpunan dari E, A kuadrat. Untuk membuktikan H subgrup normal dari S3, maka buktikan terlebih dahulu bahwa H adalah subgrup dari S3. Perhatikan tabel berikut ini. Dengan operasi binar atau bundaran, maka E bundaran E menghasilkan E bundaran A menghasilkan A, E bundaran A kuadrat menghasilkan A kuadrat, A bundaran E menghasilkan A, dan seterusnya, yang menghasilkan tabel seperti di layar. Menurut tabel tersebut dapat diamati bahwa sifat ketertutupan pada H terpenuhi, kemudian sifat asosiatif terpenuhi, kemudian ada elemen identitas di H yaitu A pangkat 3 sama dengan E atau elemen identitas. Dan setiap elemen di H mempunyai inverse yaitu E inverse sama dengan E, A inverse sama dengan A kuadrat, serta A kuadrat inverse sama dengan A. Sehingga H adalah subgrup dari S3. Selanjutnya kita akan mencari koset kiri dan koset kanan dari H dalam S3. Elemen-elemen dalam S3 adalah sebagai berikut, yaitu matriks A, matriks E sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, matriks A sama dengan 1, 2, 3, 2, 3, 1, matriks B 1, 2, 3, 1, 3, 2, matriks C 1, 2, 3, 2, 1, 3, matriks D 1, 2, 3, 3, 1, 2, dan matriks F 1, 2, 3, 3, 2, 1. Koset kiri dari H dalam S3 yaitu E bundaran H sama dengan E bundaran elemen dari E, A, dan A kuadrat. Maka E bundaran E menghasilkan E bundaran A menghasilkan A, dan E bundaran A kuadrat menghasilkan A kuadrat. Sehingga hasilnya E, A kuadrat. Kemudian untuk A bundaran H sama dengan A bundaran himpunan dari E, A kuadrat. Maka A bundaran E sama dengan A bundaran A sama dengan A kuadrat, A bundaran A kuadrat sama dengan E, dan sehingga menghasilkan A kuadrat, E. Dan seterusnya seperti dengan cara yang sama sampai F bundaran H. Kemudian untuk koset kanannya yaitu H bundaran E sama dengan E, A, himpunan dari E, A kuadrat bundaran E menghasilkan E bundaran E sama dengan E, A bundaran E sama dengan A, dan A kuadrat bundaran E sama dengan A kuadrat, sehingga menghasilkan E, A kuadrat. Kemudian H bundaran A sama dengan himpunan dari E, A kuadrat bundaran A,
Sehingga E bundaran A sama dengan A bundaran A sama dengan A kuadrat bundaran A sama dengan E. Sehingga menghasilkan A kuadrat, E. Dan seterusnya dikerjakan dengan cara yang sama sampai H bundaran F. Nah, setelah dicari, maka kesimpulannya yaitu karena koset kiri dari H dalam S3 tidak sama dengan koset kanannya, maka H bukan subgrup normal dari S3. Lalu soal nomor 5, misalkan grup G dengan operasi penjumlahan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 merupakan grup H sama dengan 0, 2, 4 merupakan subgrup dari G. Tentukan grup faktor dari G oleh H, yakni G per H. Pembahasannya, pertama akan dijelaskan bahwa kelompok di atas adalah subgrup normal di mana koset kiri sama dengan koset kanan. Grup G dengan operasi penjumlahan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Generatornya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu koset kiri 0 plus H sama dengan 0 plus 024 sama dengan 024. 1 plus H sama dengan 1 plus 024 sama dengan 135. 2 plus H sama dengan 2 plus 024 sama dengan 240. 3 plus H sama dengan 3 plus 024 sama dengan 351. 4 plus H sama dengan 4 plus 024 sama dengan 402. 5 plus 5 plus H sama dengan 5 plus 024 sama dengan 513. Lalu koset kanannya H plus 0 sama dengan 024 plus 0 sama dengan 024. H plus 1 sama dengan 024 plus 1 sama dengan 135. H plus 2 sama dengan 024 plus 2 sama dengan 240. H plus 3 sama dengan 024 plus 3 sama dengan 351. H plus 4 sama dengan 024 plus 4 sama dengan 402. H plus 5 sama dengan 024 plus 5 sama dengan 513. Sehingga didapat 0 plus H sama dengan H plus 0 sama dengan 024, 1 plus H sama dengan H plus 1 sama dengan 135, 2 plus H sama dengan H plus 2 sama dengan 240, 3 plus H sama dengan H plus 3 sama dengan 351, 4 plus H sama dengan H plus 4 sama dengan 402, 5 plus H sama dengan 5 plus H sama dengan 513. Maka koset kiri sama dengan koset kanan. Subgrup dari H sama dengan 0, 2 adalah subgrup normal, merupakan grup faktor G oleh H yang terbentuk oleh subgrup normal tersebut. Indeks mutlak G per H sama dengan indeks mutlak G dibagi H sama dengan mutlak G per H sama dengan 6/3 sama dengan 2. Unsur-unsur dari grup faktor tersebut yaitu 2. Misalkan kita ambil koset kiri, 0 plus H sama dengan 024, 1 plus H sama dengan 135, 2 plus H sama dengan 240, 3 plus H sama dengan 351, 4 plus H sama dengan 402, 5 plus H sama dengan 513. Maka 0 plus H sama dengan 2 plus H sama dengan 4 plus H sama dengan 024. 1 plus H sama dengan 3 plus H sama dengan 5 plus H sama dengan 135. Unsur-unsur dari grup faktor tersebut yaitu 2, 0 plus H sama dengan 0, 2, 4 plus sama dengan H, 1 plus H sama dengan 135. Berikut daftar Cayley dari grup faktor tersebut yaitu tabel 6, tabel soal nomor 5. Grup faktor dari G dengan operasi penjumlahan Z4 oleh H sama dengan 024.